Saya juga belajar, Mas. Ternyata seperti dokumen blueprint-nya Iya. itu tidak boleh didirikan, harus begini. Ada ruangan khusus berarti Ada Pak ya? ruangan khusus. Jadi misalnya dia membuka pintu itu pakai sidik jari. Kita punya data, Iya. tapi orang Malaysia lebih punya data lebih lengkap lagi. Lebih lengkap datanya Pak ya? Kenapa? Dia ada catatan penyu yang lahir. Oh. Oke, masih bersama Pak Muhammad Safranuddin, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Timur. Di sesi kedua ini kita akan membahas dan mendiskusikan mengenai pentingnya arsip di pemerintahan, Pak ya. Iya. Apalagi ketika nanti terjadi konsekuensi hukum atau permasalahan hukum. Iya. Itu seperti apa sih Pak? Betapa pentingnya sih arsip ini? Ya arsip itu kan kalau kita contoh saja misalnya surat nikah, Ya, iya kan? Kalau kita mau ada sesuatu pasti dibutuhkan. pasti. Dibutuhkan kan. Coba cari di mana surat buku nikah kita. Pasti pusing tuh carinya. Di mana ya buku nikah? Iya. Yang sering kita gunakan adalah ijazah ya. Ijazah. Nah, itulah karena kami coba menata itu supaya tertata dengan baik. Terutama dengan namanya arsip-arsip yang statis ya, Iya. yang sudah tidak digunakan. Tapi Betul. efeknya lebih ke depan. Misalnya surat tanah. Iya. Surat tanah BPKB. Iya. Itu kan yang bersifat penting ya. Betul. Pada satu saat ada gugatan masyarakat Iya. tentang sebuah objek tanah, Iya. kita tinggal lihatkan aja, inilah Pak tanahnya, bukti ini. Berkasnya ada Pak ya. Makanya Pemprov, Pemk, Pemkot tuh sering digugat karena Data tadi Pak ya. yang menggugat itu tahu. Saya katakan yang menggugat itu tahu. Ini pasti tidak ada datanya. Tidak punya berkasnya Nah, datanya. tidak. Apalagi mungkin pada suatu saat bagaimana. Sekarang orang pemalsuan Iya. itu mudah sekarang, Mas. Oh, baik. Saya bilang kalau Anda jalan ke sebuah jalan di Jakarta itu di dekat flyover, Iya. apa yang tidak bisa dibuat di sana? Kasat mata kita, oh ini asli, Mirip Pak ya. mirip. Oh. Itulah. Jadi kenapa kita masalah tanah misalnya itu sebuah dokumen misalnya jual belinya, kwitansinya, akta tanahnya itu harus disimpan dengan rapi. Oke. Ya kita menyimpan arsip itu untuk hari ini ya. Iya. Tapi untuk 20 tahun, 20 25 tahun tahun akan itu yang kita jaga. Betul. Nah, itu. Misalnya gedung juga. Iya. Gedung itu bagaimana sekatnya itu harus ada tertata. Saya juga belajar, Mas. Ternyata seperti dokumen blueprint-nya Iya. itu tidak boleh didirikan, harus begini. Oh gitu. Saya akhirnya belajar juga. Begini ya naruhnya. Jadi pantas peta itu juga bagaimana peta itu harus terbuka gitu. Iya. Dan suhu ruangan itu terjaga. Terjaga, Pak ya? Iya. Nah, kami kan setiap tahun yang diaudit. Bentar lagi kami akan diaudit oleh Andri. Bagaimana melakukan itu ada semua itu. Oh, menarik. Misalnya masuk juga tidak boleh sembarangan. Masuk ruangan itu harus pakai sidik jari. Oh, ada ruangan khusus berarti Ada Pak ya? ruangan khusus. Jadi misalnya dia membuka pintu itu pakai sidik jari. Sidik jari. Dan itu yang punya hanya berdua orang aja yang mengelola ruangan itu. Ruang lain saya aja tidak ada. Tidak bisa. Jadi kalau butuh saya tuh ingin ke depannya bagaimana. Semua sudah dialih mediakan. Iya. Jadi begitu orang memerlukan, Bapak perlu apa misalnya? Kami perlu akte tanah di jalan ini. Tinggal klik keluar sudah. Keluarnya dalam artian kopinya. Soft kopinya Pak ya. Ya, Oke. jadi yang lain tidak ada. Jadi itu jadi ada namanya ruang khusus layanan. Jadi dia cuma duduknya ketemunya di sini aja. Misalnya di belakang itu gudangnya, di sini situ aja. Oh. Nanti kita keluarkan. Nah, ini masih kita rundingkan bagaimana pengesahannya. Iya. Itu yang perlu kami lakukan itu. Artinya Pak, kembali ke tadi soal berkas administrasi tadi itu apakah tugasnya Dinas Perpustakaan ataukah dia tugas masing-masing OPD Pak? Sebenarnya awalnya tugasnya OPD.
Oh, oke. Kami di LKD, Lembaga Kearsipan Daerah itu Iya. menerima yang statis. Nah, jadi nanti makanya di setiap itulah yang tadi program dengan anak Iya. SMK itu untuk menata. Jadi yang mana nanti bisa dimusnahkan, yang tidak bisa dimusnahkan, yang harus diserahkan kepada LKD itu ada. Jadi ada masanya ya. Misalnya ada yang 2 tahun, Oh, ada gitu. 3 tahun, ada 4 tahun, ada 5 tahun. Nah, alhamdulillah sekarang pemerintah pusat melalui Andri itu sudah menerbitkan Sri Kandi. Sri Kandi, Ya, apa ini Sri Pak? Kandi ini semacam aplikasi, jadi dia sangat membantu dalam hal kearsipan surat menyurat. Jadi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. Oke. Jadi surat menyurat itu sebenarnya sudah tidak perlu lagi ada surat fisiknya. Ya. Iya, Jadi iya, seperti surat dari Nusatak ya Iya. ke saya. Iya. Itu di tempat saya itu tidak ada lagi kertas. Soft copy semua Pak ya? Soft copy semua. Saya bilang ini rohnya aja yang bergerak. Yang ada, yang suratnya itu adanya di TU aja lagi. Iya, Jadi kemana saya kirim, misalnya 10 orang menerima, udah itu terima semua. Dan itu terbaca. Oh, Terbaca. Oh, Pak, saya belum terima. Itu Anda belum buka. Ketahuan. oh gitu Jadi Pak ya? menitnya, detiknya itu udah ketahuan. Nah, jadi Sri Kandi ini udah memudahkan sekali. Jadi seperti ini, nah ini saya lihat ada surat 2 yang perlu saya tanda tangani. Oh, Nah, kemudian ada surat masuk 1. oke. Saya cek di sini Sri Kandi surat dari mana ini? Nah, permohonan bimbingan teknis implementasi aplikasi Sri Kandi di lingkungan Dinas Perhubungan Kaltim. Nah, ini sudah masuk Mas. Jadi tinggal saya perlihatkan ini, Iya. ya. Oh, oke. Ini saya arahkan ke ini Kepala Bidang Pembinaan Kearsipan, Iya. laksanakan di sini, koordinasikan, Oh, tinggal kirim, selesai, cepat Pak ya? cepat ini. Iya. Artinya semua di lingkungan perpustakaan juga punya Sudah. aplikasi ada Pak ya? Sudah, jadi kami harus menerapkan ini. Jadi saya di mana saja, Iya. mau di luar negeri, mau di Jakarta, mau di mana, sudah semua kayak gini. Surat jadi tidak perlu lagi saya ke kantor deposisi, enggak perlu lagi. Cukup gini aja. Nah, inilah digitalisasi kita. Digitalisasi luar Jadi biasa. dan ini manfaatnya nanti surat ini sudah terkanal. Iya. Oh, ini surat yang bisa dimusnahkan. Ini yang perlu diarsipkan. Jadi Luar biasa. perhitungan kami dengan menggunakan aplikasi Sri Kandi ini itu akan pengurangan dana ATK. ATK Pak ya? ATK. Oke, karena semua serba soft copy Sudah Pak ya? copy aja. Alhamdulillah, insya Allah kami di Kaltim, saya sudah mengajukan ke Bu Sekda, insya Allah tanggal 3 Mei nanti Iya. sudah launching semua OPD. Pakai Sri Kandi juga? Sergani semua. Ini beberapa hari ini kami kedatangan permintaan terus ini. Semua OPD minta dilajari untuk Berarti Sergani. baru dinas perpustakaan nih Ya, pakai? sudah perpustakaan, kemudian ada dinas Itwil, Itwil, kemudian dinas perhubungan, kemudian dinas PK, ya, Dikbud, kemudian rumah sakit AWS, Iya. itu memang mudah Mas. Dan Jadi memudahkan Pak ya? memudahkan pimpinan. Iya. Jadi saya segini tidak perlu lagi misalnya ke kantor lagi harus ternyata terus kita sini aja sudah. Makanya ada teman datang nampak tanya saya, "Ini kamu ini kerjaan tak?" bilang. Kenapa saya bilang? Kok dari tadi tidak ada surat masuk? Biasanya kan di kepala dinas itu surat banyak masuk. Menumpuk-numpuk biasanya Pak ya? Numpuk-numpuk, wah pusing kepala kan. Saya bilang saya enggak di sini aja. Kaget dia. Oh gitu. Oh gini ya, bilang ini termasuk mode tanda tangan itu. Tinggal saya buka. Berarti tanda tangan elektronik juga Pak ya? Iya, elektronik. Mau tanda tangan itu juga bisa nih. Iya. Ini nota dinas pembinaan jabatan fungsional ASN, aplikasi ini ada semua nih. Dan nomornya juga sudah terdata Mas di dalam itu Nomor ada. suratnya juga, Nomor Pak ya? suratnya tinggal klik gitu. Sudah terarsip juga Pak ya? Terarsip dengan rapi gitu ya. Itu yang manfaat digitalisasi di kearsipan kami. Ya, memang itulah membantu sekali. Yang pertama itu memudahkan percepatan mencarinya. Iya. Tinggal kita mencari surat ini, udah klik, udah hitungan detik aja keluar.
nggak perlu buka. Nggak perlu lagi di mana ya kita. berkas. Wah, nggak ada lagi, nggak ada zamannya lagi sudah kita Iya, benar. Nah, itu. Menarik. Pak, saya ingat juga masih ini terngiang-ngiang kemarin betapa pentingnya arsip tadi seperti Pak Ivan bilang, khususnya kemarin sempat bisa dikatakan perebutan Pulau Balak apa saya lupa di Pasir dengan Sulawesi Barat. Mamuju ya kalau Mamuju, salah. Ya, dari pihak Mamuju mengklaim bahwa secara geografis itu masuk di mereka. Tapi secara sejarah, secara histori itu masuk di Kaltim, tapi kita tidak punya dokumen itu Pak Iya, kata Pak Ivan. Katanya kan hanya surat katanya masih katanya. Oke. Jadi kan ini repot kalau katakan di depan hukum sulit. Iya kan? Tidak bisa dibuktikan Pak ya. Tidak bisa dibuktikan. Oh itu dulu itu dibeli oleh si ini. Iya. Nggak bisa. Masih ujarnya Pak. Karena hukum itu kan dia fakta. Nah itulah. Makanya saya bilang saya pengen yuk coba yang punya masih ingatnya segar, dicarilah dokumen-dokumen itu disimpan dengan rapi. Betul. Ya karena kita memang gitu. Contoh saja kayak kasus Indonesia dengan Malaysia. Ya. Pulau apa tuh ya Sipadan. Nah itu kan kita punya data. Iya. Tapi orang Malaysia lebih punya data lebih lengkap lagi. Lebih lengkap datanya Pak ya. Kenapa? Dia ada catatan penyu yang lahir menetas di sini tanggal sekian, yang ini lebih di Mahkamah Internasional dimenangkan Malaysia karena lebih detail, itu saja. Padahal kita punya kita datanya, dokumennya. Tapi lebih hebat lagi mereka. Saya pernah dengar itu penyu yang naik aja dicatat itu. Berarti kan betul-betul terdokumentasi. Dokumentasi yang baik. Ya. Artinya memang pihak luar juga sudah tahu ini arsip di kita masih katakan masih lemah. Sekarang kan banyak data-data kita itu kan arsip-arsip kita ada di Belanda. Oh iya itu tadi mau saya tanyakan juga Pak. Banyak di Belanda. Tentang apa itu Pak? Macam-macam itu, terutama tentang kerajaan dulu. Gitu. Nah itu yang menjadi hal juga, karena kita harus pintar berburu ya. Kalau orang Belanda kalau mau jahil aja ya, ini sudah saya kasihkan tuh serang Indonesia, selesai kita. Itu dokumennya ada di mereka kan. Kayak peta-peta di awal itu Pak ya. Peta awal itu. Peta Borneo itu Pak. Peta itu banyak. Ini Pak Ivan lagi mau memburunya atau seperti apa sekarang nih planningnya? Kami sedang memprogramkan itu, memprogramkan dengan beberapa daerah se-Indonesia untuk mencari dokumen-dokumen yang ada di Belanda itu, dan kami mendapat kabar memang Belanda itu sudah kewalahan untuk melakukan pemeliharaan dan akan dikembalikan semua naskah-naskah kuno itu ke negara asalnya. Karena dulu kan ada yang dibawa oleh prajurit-prajurit Belanda itu ke Belanda itu ya. Oh itu sangat penting sekali Pak ya. Kita belum tahu di Jepang gimana. Karena kan Kaltim ini juga orang Jepang kan dulu ya. Iya benar. Planningnya kapan itu Pak? Insya Allah di tahun ini. Tahun ini ya? Ya, saya di bulan Agustus nanti akan mengikuti Kongres IFLA, Kongres Perpustakaan Dunia. Itu akan saya sempatkan untuk ke Museum Belanda itu. Itu di Belanda IFLA nanti Pak ya? Ya? Agustus ini Pak ya? Oke, itu se-Indonesia? Sedunia. Sedunia? Iya. Oh, artinya yang ikut dari Indonesia ini dinas? Saya Kaltim diundang ya. Alhamdulillah salah satunya diundang. Kira-kira Pak kalau sudah di Belanda itu dokumen itu apakah bisa kita? Tidak. Itu ada bayar lagi. Oh. Jadi kita harus tahu dulu yang mana kita mau kita ambil itu kan. Mahal juga Mas itu berapa euro. Ditebus Pak ya? Tebus. Padahal punya kita sendiri. Iya. Sama seperti cerita yang mahkota punya India atau siapa itu Pak ya? Uncal. Iya. Uncal kan ada di museum kan ada satu. Iya. Yang karena apa enggak tahu saya. Pasangannya ada di India. Oh. Itu kan uncal itu kan kalau bersatu kan itu. Oh gitu. Uncal Pak. Oh iya itu. Itu jadi kalau enggak, memang kita ini banyak nanti kita malamlah kondisi dulu ya. Tidak bisa memperhatikan juga bagaimana kejadian ini. Ya kita ingat dia pesannya Pak Harto kan. Hari ini kalian masih belajar SMP. 25 tahun kalianlah yang memimpin Indonesia ini. Artinya itu juga perjalanan kita tentang dokumen sejarah-sejarah pemerintahan ini. Nah sayangnya sekarang saya melihat sejarah-sejarah bangsa itu kurang digelorakan gitu ya. Digelorakan
seperti Indonesia Merdeka, buku 1, 2, 3 itu kan ada itu. Iya, iya. Anak-anak kita sudah mungkin iya. ya anak kita mungkin sudah, ya anak saya lah terutama mungkin sudah nggak tahu udah sejarah. tahu sejarahnya itu ya. Nama Samarinda aja mungkin dia nggak tahu. Nggak tahu. Asal-muasal Samarinda tuh. Sama dengan sejarah tentang Sangatta. Ada yang mengatakan Sengata. Sengata, ya. Ada yang Sangatta. Saya bilang, ya kalau saya baca sejarahnya, cuma kalimatnya Sangatta. Sangatta. Saya bilang. Oh, Sampai kan sempat diubah Sengata dulu Pak ya. Sengata, saya bilang. Kalau kita mengubah undang-undang Sengata, itu harus mengubah undang-undangan dulu. Iya, benar. Kenapa? Saya kan sempat berdebat juga. Itu kan kami orang Sengata. Ini Pak, Sengata. Sekarang ada enggak sejarahnya Sengata? Enggak ada. Iya. Tapi kalau Sangatta ada. Mulai dari pemberian kesultanan kepada namanya petugas kesultanan yang mengelola Taman Nasional TNK itu Sangatta. Sangatta apa namanya? Iya. Masih Kesatuan Kutai dulu Pak ya. Baru sampailah menjadi ibu kota bagian dari Kotif, Kota Bontang, Sangatta juga. Sampai di Pemekaran. Nah, itu artinya tidak bisa kita merubah. Kalau kita merubah A dan E, Berubah undang-undang lagi. Berubah undang-undang dan itu berdampak hukum kepada naskah-naskah yang kita terbitkan selama ini. Apalagi misalnya STTB itu ijazah. Itu peka, akta kelahiran. Iya. Nah, sekarang yang mau misalnya ijazah ya. Diterbitkan oleh A tahun ini kepala sekolahnya ini. 5 tahun kemudian kebetulan kepala sekolahnya meninggal. Bagaimana jadinya? Ini kan perlu makanya saya bilang sepanjang belum ada undang-undangnya ya kita harus menggunakan Sangatta itu. Betul. Kemarin juga sempat ya jadi bahan diskusi juga lah perubahan nama itu Pak ya. Sama dengan ibu kotanya. Ibu kota Kutai Timur tuh ya. Saya sempat memberi saran. Saya bilang harus segera dikembalikan menjadi Sangatta. Sekarang ini kan menjadi Sangatta Utara. Sekarang kalau itu ada aturannya bagaimana? Karena di dalam Undang-Undang Pemekaran Kutai Timur itu menjadi ibu kota Kabupaten Kutai Timur berkedudukan di Sangatta. Tidak ada Sangatta Utara. Contoh Samarinda. Samarinda ini kan betul bagus ya. Ada Samarinda, ada Samarinda Kota, Samarinda Ilir, Samarinda Ulu. Itu yang benar. Oh gitu. Kalau Sangatta tuh kenapa jadi Sangatta Utara loh? Sekarang ibu kotanya mana? Iya. Karena undang-undang di Pemekaran itu berkedudukan di ibu kota Sangatta. Nah, Kabupaten Kutai Barat berkedudukan di Sendawar, yang wilayahnya sebagian di Kecamatan Melak dan Kebaran Tengkok. Saya masih ingat. Kenapa? Karena saya dulu mengikuti proses dari pemekaran itu. Itu. Jadi saya masih seger, saya itu udah anunya. Artinya betapa penting lah soal administrasi ini tadi Pak. Oke, baik. Ya Pak, kita di ujung sesi kedua nih Pak, kita akan lanjut lagi di sesi ketiga yang ya kita pasti lebih seru dan banyak yang perlu kita kupas lagi. Oke, jumpa lagi di sesi ketiga.